Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Halo Sobat DB News, kali ini kita nyediain berita yang beda ya dari lainnya, karena ini adalah berita duka dan kami mengucapkan berduka cita atas meninggalnya, dan kita juga mengucapkan berduka cita atas meninggalnya Pangeran Arab yang sudah 20 tahun koma. Benar. Setelah 2 tahun atau 2 dekade penuh penantian doa-doa, kisah pangeran tidur dari Arab Saudi akhirnya berakhir. Pangeran yang kerap disapa Al-Walid bin Khalid telah meninggal dunia. Tapi ini bukan sekedar berita duka, ini adalah sebuah epik tentang harapan yang melampaui logika, batas kemampuan medis, modern, dan cinta seorang ayah yang tak tergoyahkan. Nah, hari ini kita akan bedah semuanya di sini. Berita wafatnya Sleeping Prince ini pada tanggal 19 Juli tahun 2025 ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Tapi mungkin banyak dari kita hanya tahu dari permukaannya saja. Nah, di video kali ini DB News akan menampilkan beberapa faktanya dan membacakan ulang gitu kisah dan juga beritanya di media sosial. Kita akan melakukan apa yang selalu kita lakukan di sini, apakah yaitu membongkar lapis demi lapis kayak gitu. Nah, mulai dari kronologinya. Kita masuk di kronologi yang pertama. Kronologinya ini berawal pada tahun 2005, kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu ya Kak ya, dimana Pangeran Al-Walid saat itu masih berusia 15 tahun, yang merupakan seorang kader militer yang masa depannya sungguh cemerlang dan diduga-duga akan menjadi penerusnya di kerajaan Arab Saudi seperti itu. Nah, kita coba tonton video yang pertama ini. Oh, nggak video. Sehancur itu ya. Oh, berarti kecelakaan yang menewaskan ya pada saat itu. Usianya baru 15 Di London, berarti mungkin ini lagi berlibur atau gimana ya Kak ya? yang membuatnya koma selama bertahun-tahun. Cukup parah ya berarti ya, sangat parah malah. Untuk terus merawatnya dengan harapan sang pangeran bisa kembali sadar. Selama 2 dekade, ia tetap terbaring di rumah sakit pria. Tapi bersyukur sih punya ayah yang sangat apa ya? Menyayangi. Iya, sangat menyayangi banget. Akhirnya, Benar-benar Berjuang. dirawat gitu ya. kondisi koma, Sangat Pangeran memperhatikan Al-Walid bin Khalid anaknya bin sih. Talal dinyatakan meninggal dunia pada 19 Oke, ini video dari Pangeran Al-Walid seperti itu ya. Kecelakaan mobil ternyata Kak ya, yang diduga menjadi penyebab beliau koma selama kurang lebih 20 tahun. Nah, itu tuh ternyata pendarahan otak yang sangat parah. Makanya itu tuh pendarahan otak yang sangat parah dan menyebabkan dia tuh menjadi koma selama 20 tahun berkepanjangan itu. Dan bayangkan, dari seorang kader militer yang aktif, dalam sekejap hidupnya berubah total. Dia diterbangkan kembali ke Riyadh, dan sejak saat itu kamar rumah sakit menjadi dunianya. Berarti selama 20 tahun 20 ya. tahun, bener banget. Dan disinilah bagian yang paling luar biasa dari cerita ini dimulai. Perjuangan selama 20 tahun. Sekarang mari kita coba kaji lebih jauh terkait sisi medisnya. Kenapa seseorang bisa koma selama ini kurang lebih 20 tahun ya. Yang secara sederhana, koma adalah kondisi tidak sadar berkepanjangan akibat kerusakan otak yang cukup parah, yang menyebabkan dimana otak ini gagal untuk membangunkan dirinya sendiri, sehingga dia dalam keadaan sadar dan juga tidak sadar. Nah, oleh karena itu selama kurang lebih 20 tahun sang pangeran hanya bergantung sepenuhnya pada alat yang namanya ventilator untuk bernafas dan juga selang untuk nutrisi yang akan masuk dalam tubuhnya. Nah, ini merupakan kita akan menampilkan gambar atau visual simpel tentang otak dan juga kondisi saat koma kayak gitu Kak. Oke, ini adalah perbedaan ya Kak ya, antara orang yang koma dan juga orang yang mungkin meninggal kayak gitu ya Kak ya. Oke, mungkin bedaannya ini ada. Mungkin kayak yang koma itu dia tuh masih ada hidupnya gitu loh, yang kayak dia tuh sebenarnya sadar tapi dia nggak bisa melakukan apa yang seharusnya dia akan lakukan. Gitu, bener-bener. Iya kan?
Jadi Dan yang menariknya ada beberapa momen di mana dia menunjukkan gerakan kecil seperti menggerakkan jari pada tahun 2019. Tuh kan dia tuh sebenarnya tuh bisa melakukan sesuatu tapi dia nggak bisa melakukan sepenuhnya seperti itu. benar-benar. Ini tuh memicu harapan besar pada waktu itu, tapi para ahli saraf menyebutnya sebagai gerakan yang refleks aja gitu, bukan tanda kesadaran sejati. Ini menunjukkan betapa kompleksnya otak kita. Sebuah misteri yang bahkan dengan teknologi canggih aja masih belum sepenuhnya terpecahkan. Bahkan mungkin alat-alat di sana udah yang kayak canggih, udah yang seperti kedut jantung, tapi mungkin belum berhasil ya. Benar Jadi banget. apa ya, kesehatan tuh nggak bisa dibeli sama uang Kayak gitu, benar banget. Nah, tapi dari situ kita bisa tahu ya sebenarnya ternyata di balik koma dari seorang pangeran Arab yang kurang lebih 20 tahun ya Kak, ada sosok ayah, sosok yang pengen anaknya ini kembali lagi hidup dan apa ya, melakukan kegiatannya seperti sedia kala kayak gitu. Ini kita coba tampilkan foto ataupun kutipan dari Pangeran Khalid yang menolak mematikan alat bantu hidup untuk putranya yaitu Pangeran Al-Walid seperti itu. Oke, ini Oh, rekaman. sudah seperti kamarnya ya. Dan kita juga bisa lihat bahwa banyak banget alat yang memang berada di tubuhnya, mulai dari ujung kepala hingga di ujung kaki ya Kak ya, seperti itu. Luar biasa juga ya, dokter-dokter ternama dan juga memang dokter-dokter yang sudah terverifikasi sudah menyarankan untuk melepas alat bantu hidup itu bertahun-tahun yang lalu, karena secara medis ini peluangnya itu hampir nol, Iya, Kak, 0% seperti itu. Tapi cinta dan juga kasih seorang ayah mengatakan gitu bahwa jika Tuhan menghendaki dia akan meninggal, dia pasti sudah dikuburnya sekarang kayak gitu. Jadi memang kalau beliau berkeyakinan ya Kak ya, kalau memang anakku ini akan meninggal berarti harusnya Tuhan sudah mengambilnya sekarang, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan bahwa dia berada dalam kondisi yang koma kayak gitu. Jadi ini adalah persimpangan ya Kak antara sains dan juga iman. Karena bagi dokter ini adalah kasus tanpa harapan, sedangkan bagi seorang ayah ini adalah putranya yang masih bernafas. Kita tidak bisa menyalahkan Kak, Iya, benar. karena ini memang dua-duanya apa ya, berhak ya untuk berpendapat sesuai dengan tugas dan juga kewenangannya masing-masing. Dedikasinya menggunakan media untuk meminta doa terus berada di sisi anaknya. Ini adalah definisi cinta tanpa syarat dari seorang ayah untuk putranya. Benar. Jadi setelah kita melihat semua ini, apa sih pelajaran yang bisa kita petik? Aku sih ngelihat ada 3 hal besar ya Kak dari kejadian ini. Yang pertama adalah kekuatan harapan dan cinta keluarga. Kisah ini adalah monumen hidup tentang betapa kuatnya ikatan keluarga dalam menghadapi tragedi seberat apapun kayak gitu. Yang kedua adalah kerendahan hati di hadapan sains, yang dimana kita hidup di era teknologi medis yang sangat luar biasa canggihnya. Tapi kasus Pangeran Al-Walid ini mengingatkan bahwa teknologi medis ini tuh masih ada batasan dan masih ada misteri alam semesta yang belum bisa kita pecahkan, dan itu membuat kita harus tetap belajar. Yang ketiga adalah, dan ini yang paling praktis, adalah pencegahan, yang dimana tragedi ini berawal dari kecelakaan mobil, sesuatu yang bisa terjadi setiap hari dan kita nggak tahu akan terjadi kapan. Ini adalah pengingat yang sangat keras bagi kita semua. Jangan pernah meremehkan keselamatan berkendara. Fokus, pahami aturan, dan jangan gunakan ponsel saat berkendara. Satu detik kelalaian bisa mengubah takdir segalanya, bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang yang mencintai kita. Nah, itu tadi teman-teman yang sudah kita sebutkan dari mulai video awal mula Pangeran Al-Walid ini kecelakaan pada berusia 15 tahun. Kemudian kita juga menganalisis dan juga kita memberikan saran ya, dan juga solusi untuk teman-teman agar kejadian ini tidak terulang kembali. Nah, kisah Sleeping Prince ini Al-Walid bin Khalid telah berakhir dan kita turut berduka cita atas meninggalnya beliau. Semoga sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi tragedi, harapan, dan cinta yang luar biasa. Semoga kisahnya ini tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja,
tapi menjadi pengingat dan pelajaran berharga bagi kita semuanya. Nah, terima kasih sudah nyimak analisis mendalam bersama DB News. Aku pengen dengar nih pendapat kalian. Coba tulis di kolom komentar apa pelajaran terbesar yang kalian dapat dari kisah ini. Nah, kalau kalian suka sama video ini atau video ini memberikan perspektif atau video ini memberikan perspektif opposite. Kalau kalian suka video ini, bisa kalian like, komen, dan juga share ke semua teman kalian untuk mendapatkan perspektif baru dari video ini. Dan jangan lupa subscribe, nyalain lonceng notifikasinya agar kita bisa terus membongkar fakta di balik berita bersama-sama. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kritis, tetap peduli. Aku Farah. Aku Nisha. Bye.